Dari Mikdam Ibnu Ma'ti berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma malaha ibnu Adam wi'an sarram min batnin." Tidak ada tempat yang lebih buruk diisi penuh daripada perut. Ya. Artinya sejelek-jelek isian yang penuh itu adalah mengisi perut dengan penuh. Bihasbi ibni Adam akalatun yuqimna solbuh. Ya. Sebenarnya anak Adam ya, dalam memakan yang penting bisa menegakkan tulang, ya, tulang belakangnya. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'ami. Ya. Tetapi jika memang harus, ya, tidak bisa tidak, fasulusun li ta'ami, maka gunakanlah sepertiga untuk makannya, wasulusun li sarobih, sepertiga untuk minumnya, wasulusun li nafasih, dan sepertiga untuk nafas atau udara. Hadis Hasan ya, diriwayatkan oleh beberapa imam itu ya, Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah ya. Ini hadis ya, panduan kesehatan ya, ala Rasul ya. Jadi tidak ada tempat ya, yang paling jelek untuk diisi penuh melebihi perut ya. Jadi perut ini adalah sumber dari segala penyakit ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan ya, bahwa sumber bencana itu dari dua lubang ya. Lubang atas yaitu mulut ya, dan lubang bawah yaitu farj. Itu adalah dua sumber kehancuran manusia ya. Dari mulut semuanya bisa masuk ya. Kalau tidak diseleksi berpengaruh kepada kesehatan manusia ya. Dari mulut juga keluar ya, kata-kata ya, apapun itu bentuknya ya, yang bisa menyakiti orang ya. Jadi dua lubang ya, yang bisa mencelakakan manusia ya, menjadi sumber bencana bagi manusia ya, mulut dan faraj ya, dan kemaluan ya. Dari bawah juga sama ya, menjadi sumber dari kehancuran manusia. Nih, makanya memang ini sangat diperhatikan ya. Rahasianya apa ya? Rahasianya kenapa tidak boleh mengisi penuh perut ini ya, selain daripada munculnya segala penyakit ya, penyakit yang macam-macam nih kok ya. Juga muncul penyakit hati dari sini ya. Dari penyakit fisik ya, dulu zaman makan itu susah ya. Dulu ketika kita kecil atau zaman simbah-simbah kita itu tidak banyak penyakit yang seperti sekarang ya, stroke, darah tinggi ya. Itu jarang dulu kita mendengar simbah-simbah kita kok gerai stroke gitu ya. Zaman dulu masih susah makan ya. Zaman kemerdekaan ya, di mana makanan itu sulit, tidak ada orang bisa makan sampai kenyang gitu ya. Jarang sekali kita mendengar ada orang ya meninggal gara-gara sakit yang ya, yang sakit parah gitu. Paling masuk angin terus itu gitu ya. Ringan sakitnya ya. Tidak seperti sekarang. Bukan berarti bahwa karena dulu belum ada teknologi gitu. Tetapi memang gejalanya juga berbeda ya. Zaman dulu ya memang orang hidupnya sehat ya. Ya. Jadi memang sumber penyakit ini datangnya dari perut ya. Apa-apa yang masuk ke dalam perut ini yang menjadi masalah kesehatan bagi manusia ya. Kemudian juga dikatakan ya dalam beberapa riwayat ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu juga disebutkan ya,
bahwa kenyangnya perut itu mengganggu kekhusyuan. Ya. Ibnu Umar mengatakan bahwa perut yang kenyang, ya, orang yang selalu mengenyangkan perutnya, ya, maka hatinya tidak sensitif, ya, hatinya keras. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu untuk makan itu, ya, orangnya cenderung keras hatinya, ya, sulit untuk bisa menerima nasihat. Ya. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ini sarahnya yang hadis-hadis ini, ya, hadis yang 50, sarahnya Imam Rajab Al-Hambali itu disampaikan seperti itu, ya. Apakah ada orang yang hatinya lembut kemudian perutnya kenyang? Ya, Imam Hasan mengatakan seperti itu. Enggak ada. Ya. Perutnya kenyang kok hatinya lembut? Tidak ada. Ini dua hal yang bertentangan, tidak mungkin bersatu. Ya. Nah, mboten pitados bisa dibuktikan. Ya. Karena ini perkataan orang-orang dulu ini. Ya. Para sahabat yang mengatakan seperti itu. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, masabitu mundu aslam tuh, ya, Ibnu Umar itu, saya tidak pernah merasakan kenyang, tidak pernah makan sampai kenyang sejak saya masuk Islam, ya, Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar itu ada salah satu dari kalangan sahabat yang paling lembut hatinya, ya. Tidak pernah mau ikut konflik Ibnu Umar itu, ya. Ketika terjadi konflik antara Ali dan Aisyah, Umar tidak ikut campur. Ketika terjadi konflik Abdullah ibnu Zubair dengan Muawiyah, ya, Ibnu Umar menarik diri, ya, tidak tega, ya, melihat perselisihan seperti itu. Sehingga Ibnu Umar menjadi rujukan utama, ya, untuk masalah-masalah agama. Ya. Beliau mengatakan sendiri, saya tidak pernah makan sampai kenyang sejak saya masuk Islam. Jadi memang ini menjadi faktor penting Bapak Ibu sekalian, ya. Imam Syafi'i mengatakan dalam qaulnya, ya, dalam perkataannya, ya, tidak bisa orang menuntut ilmu dalam kondisi kenyang perutnya. Ilmu dan perut kenyang tidak akan bertemu. Ya. Jadi dampaknya banyak, ya, dari perut yang kenyang ini. Ya. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, ya, perut yang kenyang mengganggu kekhusyuan, ya. Juga membuat orang malas, ya, untuk beribadah, ya. Nah, pun kenyang ngantuk biasanya, ya. Ngantuk ini masalah kalau sudah ngantuk, ya. Ibadah ya tidak nyaman, belajar ya tidak bisa, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa, ya, kalau mau belajar, ya, kosongkan dulu perutnya, ya. Jadi sambil ngemil nggak apa-apa, ya, tapi tidak boleh kenyang. Jangan ngaji kok sambil dahar misalnya nasi lah, itu nggak bisa masuk. Yang masuk nasinya bukan ilmunya. Nggih. Jadi ini memang panduannya seperti itu. Jadi dari perut kenyang ini bukan sekedar kemudian muncul penyakit, ya, fisik, ya. Sekarang ada kolesterol, asam urat, ya. Terus napa malah niku? Ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu. Semuanya dari makanan. Ya. Jadi negara ini semakin makmur, ya, mungkin, ya, karena semakin mudah mendapatkan makanan, tetapi efeknya juga tidak baik sebenarnya. Yeah. Yeah. Jadi yang pertama, sakit fisik itu bersumber dari perut, sakitnya hati juga bersumber dari perut. Yeah. Dalam riwayat dari Imam Hasan lagi, beliau mengatakan, ya, man ahabba ayyunawwara lahu qalbuhu fal yukilla tu'amuhu, ya. Barang siapa yang pengen hatinya bersinar, ya, atau hatinya mendapatkan sinar,
ya, yunawar atau munawir, ya. Fal yukilla tu'amuhu, maka sedikitkanlah makan, kurangilah makannya. Ya. Jadi mengurangi makan akan membantu hati kita bersinar. Ya, artinya bersinar itu ya dapat hidayah, dapat ini, ya. Kemudian keluar menjadi kebiasaan atau keseharian kita menjadi orang-orang yang perilakunya itu terkontrol, ya. Yeah. Banyak sekali asar-asar yang membahas masalah ini, masalah makan ini, ya. Artinya bahwa ketika ini banyak asar, banyak dari riwayat-riwayat dari orang-orang terdahulu, berarti ini masalah yang penting yang diperhatikan oleh masyarakat secara umum ketika itu, paling tidak oleh para ulamanya, ya. Kemudian dikatakan oleh Salmah Ibnu Sa'id, ya, beliau mengatakan, ya, iyyakum wal putnah fa inna tuksil qalba, ya. Kamu jangan sekali-kali, ya, putnah itu kekenyangan, ya. Fa inna tuksil qalba, karena hal itu bisa mengeraskan hati, ya, menjadi hati yang qasiyah, ya. Wa qulubuhum qasiyah, dan hati-hati mereka keras, membatu, ya. Qasi itu membatu, ya. Jadi kekenyangan bisa menjadikan manusia keras hatinya, ya. Kemudian Imam Malik Ibnu Dinar mengatakan, mayan bagilil mu'min ayyakuna batnuhu akbaru hammuhu wa antakuna syahwatuhu hiyal ghalibah alaihi, ya. Tidak selayaknya bagi orang beriman, ya, ayyakuna batnuhu akbaru hammuhu, ya, menjadikan perutnya ini, ya, menjadi prioritas, ya, hidupnya. Artinya mengisi perut menjadi prioritas. Karena sekarang orang bekerja prioritasnya ya nyari duit untuk apa, ya makan enak, ya. Tidak seyogyanya, tidak selayaknya bagi orang beriman. Kata Malik Ibnu Dinar ini seorang tabi'in, ya, dia mengatakan tidak seyogyanya, tidak selayaknya bagi orang-orang yang beriman, ya, untuk menjadikan prioritas dari hidupnya adalah mengisi perut, ya. Wa antakuna sahwatu yal ghalibah alaihi, ya, dan menjadikan syahwatnya, ya, yang menguasai dirinya, ya. Orang beriman yang harus menguasai syahwat, bukan syahwat yang menguasai diri, ya. Jadi perut, laki-laki perut, ya. Kemudian beliau mengatakan juga, man malaka batnahu malakal a'mal sholihah kuliha. Barang siapa yang bisa menguasai perutnya, maka dia bisa menguasai amal soleh seluruhnya, ya. Nanti menguasai itu karena kadang kita ini, ya, tersandera oleh perut kita, ya. Jadi jiwa kita manut kepada keinginan perut, ya. Perutnya yang lapar teriak-teriak, kemudian, ya, diikuti oleh, ya, hatinya, sehingga kemudian makan, ya. Tapi orang yang malaka batnuhu, menguasai perutnya, ya, yang menentukan makan dan minum itu bukan perut, ya, tetapi dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Oh, saya pengen makan, bukan karena desakan dari perut, ya. Nah, beliau mengatakan yang bisa menguasai perutnya maka dia bisa menguasai amal soleh, ya. Tetapi kalau manusia masih dikuasai oleh perut, ya, perutnya keroncongan terus makan misalnya, perutnya minta diisi kemudian dia makan, berarti dia dikuasai oleh perutnya, bukan dia yang menguasai perutnya, ya. Maka sulit untuk bisa menguasai amal soleh, ya. Kemudian beliau juga mengatakan latas kunul hikmah mu'addatan malaan, ya. Ilmu tidak akan menetap kepada orang yang
isinya apa, perutnya terisi penuh. Ya. Hikmah itu kan ilmu. Ya. Hikmah, ilmu tidak akan menetap kepada orang-orang yang selalu penuh perutnya. Ya. Nah, panduan dari Rasulullah bahwa makan itu kepentingan manusia, ya. Agama ini tidak menafikan masalah itu, ya. Tidak mengingkari bahwa makan dan minum itu kebutuhan manusia. Tetapi panduannya bihasbibni Adam akalatun yukimna solbahu. Panduannya seperti itu. Makan itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk bisa menegakkan tulang punggung manusia. Ya. Jadi sebatas manusia sudah bisa berdiri, tulang punggungnya bisa tegak, maka makan itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Tapi ini kan sulit kalau seperti ini. Ya. Apalagi zamannya kita, sulit sekali. Ya. Karena tujuan makan itu untuk apa? Tujuan makan dalam agama ini memudahkan manusia untuk beribadah. Tujuannya kan itu. Ya. Makan menjadi ibadah itu ketika apa? Ketika niatnya untuk membantu seseorang melaksanakan ibadah. Ya. Maka makan menjadi ibadah. Tetapi kalau makan karena menuruti nafsu, ya makan tidak menjadi ibadah. Ya. Jadi ada syaratnya, karena sering mengatakan makan itu ya ibadah. Iya, ibadah. Ya. Tapi kalau niatnya benar, ya. Bukan mendirikan tulang punggung kalau ya, pergi ke toko semua roti diicipi misalnya. Kemudian dibeli semuanya, lah itu bukan menegakkan tulang punggung, ya. Itu menuruti nafsu, ya. Ketoke enak, ya. Ketoke enak, lah semuanya enak, barang dijual ra enak ra didol. Ya. Nah ini kadang kita belum bisa mengekang keinginan yang seperti itu, ya. Jadi bihasbibni Adam akalatun yukimna solbah, ya. Sudah cukup bagi Ibnu Adam makan itu sebatas bisa menegakkan tulang punggung. Ya. Fa'in kana la mahalah, ya. Tetapi jika memang harus makan, karena ya tahu bahwa ini sulit, ya. Apalagi bagi umatnya Rasul yang akhir-akhir seperti kita ini, ya. Sulit sekali untuk makan kok cukup untuk bisa berdiri. Itu sulit sekali. Ya. Alasannya nanti macam-macam, kok marah imah dan sebagainya. Ya. Nggih. Makanya kemudian fa'in kana la mahalah, ya. Karena kesulitan bagi umat ini ketika hanya makan sebatasnya, ya, seperlunya saja, maka ada dispensasi, ya. Ini keringanan ini. Ya. Ini sifatnya sudah keringanan yang diberikan oleh Rasul. Fa'in kana la mahalah. Ya wis nek memang tidak bisa, ya, makan cuma secukupnya untuk bisa berdiri, fasulusun li ta'ami. Ya, ada keringanan, ya udah sepertiga. Ya. Berarti namanya ini keringanan ini sudah maksimal. Ya. Fasulusun li ta'ami, fasulusun wasulusun li sarabi, wasulusun li nafasi. Ya. Ini rambu-rambu sudah terakhir, ya. Karena ini sudah dispensasi, sudah keringanan bentuknya. Ya. Lah nek lewat dari ini, ya kembali lagi kepada tadi, ya, kejelekannya niki nggih abot, ya. Walaupun sudah diberikan keringanan, ya, diberikan dispensasi oleh Rasulullah, ya, untuk makan sepertiga ini, prakteknya juga tidak mudah. Nggih. Paling gampang alasannya kok ndak mubadir. Nggih. Lale masak nggih kakean kok. Nggih. Ndak mubadir, daripada dibuang ya dihabiskan, ya. Karena tidak dihitung dari awal, ya. Nggih, tapi niki memang sulit, ya. Sulit sekali. Ya. Untuk bisa seperti ini, melaksanakan ini sepenuhnya, ya. Memang tidak mudah, ya. Tidak semua orang mampu menjalankan ini, ya. Tahu bahwa ini baik, ya. Tahu ini kepentingannya untuk diri pribadi,
Tetapi ya memang manusia itu ya selalu diliputi dengan yang namanya nafsu. Ya, hawa nafsu kita itu yang sulit untuk kita kendalikan ya, sehingga memang untuk bisa benar-benar ya mengikuti anjuran ini, mengikuti perintah dari Rasulullah ini memang tidak mudah ya. Ya. Jadi memang hadis ini adalah panduan ya, hidup sehat ala Nabi ya. Ada seorang dokter ya di masa lalu, masih di awal-awal Islam itu ya, di era kejayaan Islam itu, menulis Ibnu Musaweh namanya, itu memang seorang dokter ya, salah seorang ilmuwan dalam sejarah Islam itu. Beliau mengatakan ya, ketika membaca hadis ini ya, beliau mengatakan, kemudian ditulis dalam kitabnya ya, beliau mengatakan andai orang-orang Islam itu ya, bisa mengamalkan isi hadis ini ya, maka orang-orang Islam akan selamat dari penyakit ya. Dan rumah sakit tidak akan laku ya, beliau yang mengatakannya ya. Rumah sakit tidak akan laku ya, dan obat-obatan juga tidak akan dibeli ya. Ini di era kejayaan beliau, dari Andalus kalau tidak salah ya, ulama di Andalus di Eropa sana ya. Jadi kalau umat Islam itu bisa mengamalkan anjuran dari agamanya sendiri, itu masalah ini sudah selesai. Nah, saat ini kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit atau puskesmas itu, masya Allah, orang sakit semakin hari semakin banyak. Ngantrinya itu, ajeng berobat apa saja, tidak ada poli yang tidak penuh itu. Semuanya pasti ngantri. Saking mudahnya orang sekarang itu untuk sakit ya. Kemudian Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa qillatul akal, sedikit makan itu lebih baik ya, daripada banyak makan, untuk sehatnya badan dan sehatnya ruh, kata beliau ya, sehatnya ruh ya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan ya, kekenyangan itu membuat badan sulit bergerak ya, kecerdasan semakin berkurang ya, dan melemahkan seseorang dari beribadah ya. Itu ada perkataan qaulnya Imam Syafi'i, perkataannya Imam Syafi'i ya. Jadi ini bagian dari adab ya. Adab untuk makan ya, yang syar'i itu sesuai dengan kebutuhan, karena takarannya nanti kembali kepada pribadi masing-masing ya. Setiap orang kebutuhannya berbeda-beda ya. Tetapi yang paling baik adalah ini ya. Jadi yang perutnya besar nggih, sepertiganya juga banyak ya. Tapi yang perutnya kecil nggih, sepertiganya ya sedikit. Jadi tidak bisa disamakan ya. Setiap orang memiliki jumlah yang berbeda-beda.